Assalamualaikum sobat. Berhubung dengan waktu liburan kuliah yang cukup panjang, kami memutuskan untuk melakukan pendakian ke Gunung Lawu via Candi Cetok. Pendakian kali ini diikuti oleh 6 sahabat Adventkui. Akhirnya, di penghujung bulan Januari, kami berangkat dari Terminal Lebak Bulus menuju Terminal Karangpandan, Solo. Setelah menukarkan tiket dan sedikit mengisi perut, akhirnya bis pun tiba. Kami berangkat sekitar pukul 3 sore. Setelah istirahat, sholat, dan makan, kami melanjutkan perjalanan. Setelah menikmati perjalanan yang panjang, kami pun tiba sebelum azan subuh berkumandang. Sambil menunggu charteran mobil, kami pun melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tak lama setelah kami selesai sholat subuh, mobil charteran pun tiba. Setelah itu, kami berangkat menuju basecamp Gunung Lawu via Candi Cetok. Setelah menempuh perjalanan sekitar 30 menit, kami pun tiba di basecamp Andika Rahayu. Karena perjalanan yang cukup melelahkan, kami pun tak lupa mengisi tenaga untuk memulai pendakian nanti. Sekitar pukul 7, kami berangkat ke pos pendaftaran. Di pos pendaftaran, kami mengisi surat izin masuk kawasan konservasi atau biasa disebut SIMAKSI. Nih Kang pulsa nih Gi. Gi jangan pulsa Gi. Hah? Yang berapa? Apa? Ada yang lebih penting dari sebuah perjalanan, yaitu berdoa. Pendakian pun dimulai. Di awal jalur pendakian, kita akan bertemu banyak candi. Dan seperti pendaki pada umumnya, awal pendakian masih sangat bersemangat. Setelah 15 menit berjalan, sampailah di mata air Candi Cetok. Yang konon katanya, jika kita mencuci muka di mata air tersebut, wajah kita akan terlihat awet muda. Setiap tempat memiliki legenda masing-masing. Kita tidak harus meyakini, kita hanya perlu menghormati. Seperti yang tadi saya bilang, belum sampai pos 1 saja, kami mulai kelelahan. Setelah 45 menit berjalan, kami tiba di pos 1, Mbah Beranti. Kami beristirahat 5 menit,
sebelum melakukan pendakian menuju pos berikutnya. Alhamdulillahnya, cuaca sangat mendukung pendakian kami kali ini. Matahari yang sedikit terik dan vegetasi yang lumayan rapat sampai-sampai menguras energi kami. Tak terasa, kami tiba di pos 2, Brakseng. Di pos 2 ini, kami memakan roti tawar dengan sedikit susu. Sampai saat ini, jalur pendakian didominasi dengan tanah dan akar. Di perjalanan, salah satu dari kami melihat ada aliran air yang membasahi jalur pendakian. Dan benar saja, ternyata air tersebut bersumber dari mata air yang melimpah di pos 3. Di pos ini sangat cocok untuk bermalas-malasan, dikarenakan sumber air yang melimpah. Sambil beristirahat, tak lupa kami mengisi botol kosong untuk persediaan air di perjalanan nanti. Memang benar yang dikatakan para pendaki, bahwasanya meminum air yang bersumber langsung dari gunung sangatlah menyegarkan. Perjalanan menuju pos 4 hampir sama dengan pos sebelumnya. Yang membedakan hanyalah jarak tempuh yang cukup panjang. Setelah 2 jam lebih berjalan, akhirnya sampailah di pos 4, Penggik. Menurut cerita para pendaki, kita tidak dianjurkan untuk mendirikan tenda di pos 4 ini. Selain karena cerita mitosnya, area untuk mendirikan tendanya pun sangatlah minim. Setelah berjalan kurang lebih 1 jam dari pos 4, tibalah di pos 5, Bulak Peperangan.
Dan jalur pos 5 menuju Gupak Menjangan cukup santai dan dikelilingi oleh sabana yang luas. Menurut para pendaki yang pernah ke Gunung Lawu, ada sebuah mitos bahwa kita akan dituntun oleh burung hitam yang dipercaya akan menunjukkan jalan yang benar. Benar saja, kami pun bertemu dengan burung tersebut. Karena kabut yang cukup tebal, sehingga sedikit mengurangi keindahan sabana Gunung Lawu. Setelah kurang lebih 1 jam kami berjalan, sampailah kami di area camp, Gupak Menjangan. Setelah mendirikan tenda, kami pun bergegas memasak. Dikarenakan hujan turun tiba-tiba, kami pun melanjutkan masak di dalam tenda.